Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas H2 Manajemen akan menjelaskan materi mengenai time value of money untuk memenuhi salah satu evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Halo everyone, saya Apriani Regina Putri, NPM 10120649. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi time value of money or TVM. Firstly, what's the time value of money or TVM? TVM atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang lebih berharga sekarang atau pada saat ini daripada jumlah yang sama in the future due to its earnings potential untuk sementara. Nah, ini adalah sebuah prinsip inti finance di mana sejumlah uang yang ada di tangan memiliki nilai lebih besar more than jumlah yang sama yang harus dibayar in the future. Nah, TVM juga disebut sebagai person discounted value. Dan what's the concept of TVM? Pada dasarnya TVM memiliki 3 kunci konsep. Yang pertama yaitu nilai uang sekarang atau present value, kemudian nilai uang yang akan datang atau future value, kemudian yang ketiga adalah cicilan atau pembayaran bertahap, disebut juga dengan payments. Next. What's the formula of TVM? Untuk rumus atau formula tersendiri tergantung pada situasi yang tepat. Misalnya untuk rumus nilai waktu uang mungkin sedikit berubah. Misalnya pada kasus pembayaran anuitas atau perpetuitas. Nah, rumus umum memiliki faktor tambahan atau bahkan bisa lebih sedikit. But in general, rumus TVM yang paling mendasar selalu memperhitungkan variabel-variabel seperti future value atau nilai uang masa depan, kemudian present value atau nilai uang pada saat ini atau sekarang, juga interest rate atau tingkat bunga, kemudian enter, jumlah periode permanfaatan per tahun, kemudian T atau jumlah tahun. Nah, based on these variables, the formula for TVM is present value or future value sama dengan present value or future value dikali 1 ditambah interest rate dibagi N per, kemudian pangkat N per dikali T atau jumlah tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh kawan-kawan saya yang akan menjelaskan mengenai penerapan formula dari time value of money. See you! Perkenalkan, nama saya Suci Indahsari, NPM 10120654. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang pertama dari time value of money. Soal yang pertama adalah Tuan Nyonya B akan menerima uang sebesar 40 juta pada 6 tahun mendatang. Berapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahunnya? Nah, baik, di sini saya akan mengerjakan yang di Excel. Diketahui future value-nya yaitu 40 juta. Untuk present value-nya itu yang nanti dicari. Ini cicilannya 0, periodenya 6 tahun, dan ratenya 20%. Nah, baik, di sini kita cari present value. Kita cari value. Nah, ratenya 20%, NPR-nya 6, PNP-nya 0, dan FB-nya 20 juta. Tanpa pakai titik. Kita pencet enter. Ini kita pindahkan ke sini. Di sini kita pakai 0. Dan hasilnya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahri Saparudin dari kelas H2 NPM 10120644. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kedua dari time value of money. Dan di sini juga saya sudah memiliki soalnya. Agus Marto saat ini berusia 45 tahun dan rencananya mau pensiun 10 tahun mendatang.
mulai saat ini akan investasi sebesar 1 juta US dollar dengan tingkat bunga 10%, maka dana tersebut 10 tahun mendatang adalah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pengerjaannya. Dan di sini saya menggunakan Excel untuk cara pengerjaannya. Oke, untuk rate-nya itu diketahui bahwa rate-nya itu adalah 10%. Kemudian untuk periodenya yaitu 10 tahun. Untuk cicilannya tidak diketahui, maka kita kosongkan saja atau nolkan saja. Dan untuk present value-nya tadi diketahui bahwa sebesar 1 juta US dollar. Nah, yang dicari adalah future value. Langsung saja kita ke rumusnya, yaitu di formula, kemudian ke bagian finansial, kemudian kita cari EV-nya. Setelah itu kita masukkan untuk rate-nya tadi itu 10%. Kemudian untuk NPR-nya atau periodenya itu adalah 10 tahun. Untuk cicilannya 0. Dan untuk EV-nya itu adalah 1 juta. Oke, baik, di sini sudah diketahui untuk hasilnya itu adalah 2.593.742 US dollar. Namun di sini karena ada tanda min, maka kita kasih tanda min juga untuk di 1 juta dolarnya, maka hasilnya adalah positif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Azmi dengan NPM 10120643 akan menjelaskan soal terakhir, yaitu perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir bulan berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Nah, jadi di sini karena perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam kurun waktu 5 tahun setiap akhir bulan berturut-turut dengan bunga 15%, tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Nah, di sini pertama-tama kita ada anuitas atau cicilan. Kenapa anuitas? Karena di soal telah diketahui perusahaan akan membayarkan cicilan sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada periode, di mana periode ini dalam kurun waktu 5 tahun. Lalu ada rate atau bunga sebesar 15%. Nah, karena di dalam soal tidak ada diketahuinya dengan present value, maka kita nolkan saja. Lalu yang ditanyakannya ada future value, yang dimana kita akan mencari future value ini dengan financial calculator, lalu cari future value atau VV yang dimana rate-nya 15%. Ini 5 tahun. PMT-nya atau cicilannya 2 juta. Nah, PV-nya 0. Nah, jadi jumlah majemuk dari uang tersebut adalah 13.484.762 rupiah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.